setelah selesai sholat menunggu waktu untuk sholat lagi atau mungkin disolatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sela-sela di antara itu kita bermajelis ilmu untuk meneguhkan lagi keimanan kita di muka bumi agar menjadi orang yang bertakwa, karena takwa itu di atas ilmu. Gak mungkin kita bisa taat lalu lintas kalau kita gak tahu aturan rambu-rambu lalu lintas. Makanya gak mungkin kita bisa jadi orang bertakwa kalau kita gak tahu syariatnya. Makanya di dalam bab takwa ini luas cakupannya, masuk di dalamnya ada akhlak, ada fikih, ada muamalah, ada akidah. Nah, insya Allah ini adalah materi closing terakhir terkait dengan kurban, dan saya akan sampaikan resumenya secara cepat, biar semuanya terulas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, "Amin ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asr." Bahasanya tidak ada hari yang amal sholih itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari yang pertama ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah juga jihad tidak lebih baik? Nabi pun menjawab, jihad tidak lebih baik juga, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, orang yang keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak keluar kecuali tinggal nama. Artinya hari-hari ini adalah hari yang terbaik, yang mana kemudian ulama merumuskan ada khilaf di dalamnya, mana yang terbaik antara 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Ibnu Taimiyah mengumpulkan kedua pendapat itu dan kemudian menjadi atau membuat kesimpulan bahwasanya 10 akhir Ramadan itu terbaik di malam hari, 10 awal Dzulhijjah itu terbaik di siang hari. Nah, apa amalan di 10 awal Dzulhijjah ini? Yaitu amalan yang jenengan lakukan di 10 akhir Ramadan, jenengan pindahkan ke 10 awal Dzulhijjah. Sehingga kalau di dalam 10 akhir Ramadan ada puasa, yang jenengan mau puasa, ada sedekah infak, imam sedekah infak, ada baca Quran, imam baca Quran, ada qiyamul lail, imam qiyamul lail. Cuma nanti perbedaannya, puasa di 10 akhir Ramadan itu wajib, 10 awal Dzulhijjah itu sunnah. Kemudian kalau di 10 akhir Ramadan itu ada tarawih, kalau di 10 awal Dzulhijjah yang mulainya sendiri-sendiri mawon, terus tarawih dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti di akhir 10 Dzulhijjahnya atau di 9-nya dulu, di situ ada hari Arafah yang menjadi tanda keutamaan 10 awal Dzulhijjah di siang hari. Adapun 10 akhir Ramadan yang menjadi tanda keutamaannya di malam hari adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, di saat kaum muslimin yang berhaji berkumpul di Padang Arafah, kita diminta untuk berpuasa di tanggal 9. Nah, nanti di tanggal 10 kita tidak boleh berpuasa karena hari raya. Dan Nabi SAW mengatakan, ma amila adamiyun min amalil yawman nahri ahabba ila Allahi min ihraqil dam. Pada tanggal 10 tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam kecuali mengalirkan darah kurban alias menyembelih kurban. Dan ini menjadi dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya bersedekah dengan harga yang sama itu tidak lebih utama daripada membelikan hewan kurban lalu menyembelihnya. Kenapa? Karena kalau sedekah tidak akan mendapatkan keutamaan menyembelih kurban. Nah, keutamaannya apa? Innahu la ya'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa as'aniha wa atlafiha. Karena hewan kurban yang kamu sembelih itu nanti akan mendatangi kamu pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Bahkan darahnya yang netes itu sebelum sampai tanah, catatan amal dengan kita semua sudah sampai kepada Allah. Padahal amal kita setiap hari itu hanya akan dinaikkan di hari Senin dan
akhir kalimatnya Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah hatimu, longgarkanlah pikiranmu. Ini catatan paling perlu di highlight, perlu dikasih garis bawah. Itu kalimat terakhir, fatibu biha nafsan, karena ini hal yang utama di hari yang sangat agung, maka lapangkanlah hatimu dalam berkorban. Nah, melapangkan hati dalam berkorban yang pertama sebagai shahidul kurban atau orang yang beriman dengan diminta untuk bersegera menyiapkan dananya untuk ikut kurban. Nah, sehingga dengan yang mampu kok nggak mau, mendapat teguran Nabi SAW, man lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi nggak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nanti kalau belum isinya tadi, nanti yang kampet, berarti kok nek wonge nang masjid diusir wae kan? Nggak gitu. Dan terus hadis itu adalah hadis ancaman dari Nabi, bahwasanya Nabi itu nggak mau dekat-dekat sama orang pelit. Sehingga panjenengan yang kemudian hari ini mungkin ikut arisan kurban, kok delalah tahun ini nggak dapat, nih jenengan mampu, jenengan tetap kurban. Mungkin ternyata dari arisan kurban tahun ini buatan angsal, mungkin angsalnya tahun ngaji, terus ya ini mau kurban, soalnya pun melu arisan kurban, dan itu itu. Artinya kalau memang jenengan ikut arisan kurban silakan. Lalu kemudian nggak dapat, jenengan kalau mampu tetap kurban. Sehingga disifati sifat orang yang beriman pada Al-Ahzab ayat 36, inna maka qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau diajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya ketika Allah mengajak kita untuk berkorban, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah, itu adalah ajakan. Maka di situ kita akan menyambut seruan itu. Alhamdulillah wa rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan aqdamul ayyam indallah yaumun nahar, hari terbesar kita, hari raya terbesar kita yaitu hari kurban. Sehingga karena itu hari terbesar kita pun dilarang berpuasa. Nabi SAW an saumi yaumul fitri wa yaumun nahar. Nabi SAW melarang kita berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Kurban. Nah, cuman teknisnya bedanya di saat Idul Fitri disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, la yaqtu yaumul fitri hatta yaqula. Nabi itu tidak keluar sholat Id kecuali sebelum sarapan. Nah, sarapan rumiyin lebih medal. Adapun Idul Adha wala yaqula yaumul adha hatta yarji'a fa yaqula min udhiyati. Tapi ketika hari kurban, beliau keluar untuk sholat buatan sarapan. Nek tak mangke sholat niku buatan mundur-mundur aja, tidak terlalu lama. Nah, kemudian segera pulang menyembelih kurban. Nah, kurban yang disembelih kemudian wakana ila raja'a akala min kabirihi udhiyati, begitu disembelih diambil hatinya, dimasak, itulah sarapannya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau derek sunnah niki, umpami aja praktek atau niki, niku begitu selesai nih kalau khutbah nomor-nomor itu, nah niku ada 2 orang atau 3 orang ada melayu niki, boleh setunggal mendo mawon, sapi itu gedean, nah boleh ser, tentu, mungkin jatai saya berkorban singkir ke, nah dibedeti niku, terserah terima kasih ibu-ibu. Dimasak. Nah, jam 8 panjenengan sami rawuh itu pun makan nggih sarapan. Nah, nyunai mengenai sarapane hewan kurban. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kurban yang kita sembelih itu sifatnya tidak seperti kurban zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam niku nggih kurbannya niku nggih niku disamber kali geni. Sehingga hilang, buatan tertinggal nopo-nopo.
kalau disamping. Maka sejak Nabi Ibrahim begitu beliau disuruh menyembelih Ismail alaihissalam, ketika mau disembelih maka wafadaina bidibhin adim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Sejak itu kurban itu bentuk itu kewan, dan kewan yang disembelih itu boten ten pundi-pundi tersih ten bumi untuk dimanfaatkan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Hajj 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah itu daging dan darahnya, tidak ke sana. Daging dan darahnya itu kan bumi, yang sampai ke sana cuman takwanya saja. Namanya kurban itu insya Allah itu ibadah yang paling menyenangkan. Lalu jenengan diminta untuk menyembelih itu mungkin sudah ada yang jenengan piyambak kali sederet-sederet tetangga dan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah yang baik, maka kita harus meyakini kalau itu pasti diganti. Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya, Allah mengatakan wa fadainahu bidibhin adim ta'ijolil, kanggo sembelihan yang besar. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi dalilnya. Allah berfirman pada Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah memberi rezeki yang baik. Artinya ketika kita itu beriman, kita yakin Allah itu akan ganti pasti, dan gantinya lebih baik. Umpami naudzubillah. Kulo niku terkenal nek silai atau baleke, silai motor mesti balekne tangkine sak, nek ora nabrak, nek ora lecet, silai sendal nek ora jebat ilang, kan silai nopo mawon mesti enten hal-hal yang jelek yang kembali. Niku suwe-suwe niku jenengan mesti ya wegah nilai kula. Tapi Allah sudah menyatakan wa khairur raziqin, aku itu wong sing aku itu Rabb yang paling baik dalam memberikan rezeki, dalam memberikan ganti. Maka kita nggak boleh ragu, dan Allah mengulangi pernyataan itu dengan menyangatkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 24, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang berani memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan gantinya kepadanya dengan sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah mampu menahan rezeki kita, dan Allah juga mampu membuat rezeki kita itu luas, melapangkannya, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Makanya penyesalan orang kafir ketika dia mati, dia mengatakan, ya laitani kuntu turoban, sekiranya aku tidak perlu bangkit lagi jadi manusia, tapi aku jadi tanah saja. Itu nek wong kafir. Nek orang beriman, insya Allah kita nggak akan menyesal dari orang beriman. Cuman penyesalan kita waktu kita hidup jadi orang beriman, kenapa kok pelit? Makanya orang beriman itu penyesalannya, Rabbi law akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin, ya Allah gitu. Kalau boleh saya minta, saya pengen balik lagi sebentar, dan dalam kembalinya saya yang sebentar itu saya pengen sedekah, karena sedekah itu paling gampang. Dengan kapunten kami niku angsal dengan moseto mesti sami kata saya pengen balik, begitu balik boleh ya balik sih dia satu situ minta kayak jalur meneh kayak sinten ya kayak sih belum nabi pas bareng ketua takmir sakit itu sakit atau orang yang amanah nyobro yang waktu roh menit yang menitip 1 juta tolong diinfaknya sing bener nek dalan sing bener wis pamit assalamualaikum balik meneh ke kuburan umami angsal kan mboten angsal. Makanya penyesalan orang beriman itu kenapa kok dulu hidup dia tidak mengeluarkan infak sedekah semaksimal mungkin. Makanya ketika momennya kurban, jangan kalau memang ada, jangan sampai absen, jangan sampai teman jadi orang yang menerima daging kurban. Ikutlah sebagai sohibul kurban. Ramilo nek kula merumuskan itu nek umpamanya dan gadah nyotro 5 yuta itu pun wajib dengan derek. Napa melih kapunten dengan pensiunan putrane pun mentas utangan mboten gadah angger tanggal 1 cair melih niku genah wajib dengan derek kurban. Bahkan ketika ngapunten pensiunannya sekalian jangan kali garwo nek perlu melune nggih mboten mung setunggal tapi kali. Kenapa? Kita bersyukur karena Allah kasih umur kita panjang. Kita bersyukur karena kita punya anak cucu yang sehat-sehat.
kita bersyukur punya rumah tangga yang masih bertahan dengan baik, dan kita bersyukur bulan ngajeng tesih cair lah ngoten makan jane lho nggih. Makanya Allah berfirman di dalam salah satu hadis qudsi nggih muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, anfik ya ibna Adam unfik alaih, sedekahlah wahai anak Adam maka aku yang akan membalas sedekahmu. Nanti dalam kalimat yang lain Nabi SAW bersabda, mana kosot min malin sodako gak bakalan apa sing mbok sedekah kuwi bakalan kelong, gak bakalan, mesti nambah. Nah, tinggal jeleknya manusia itu selalu penggalihnya itu nek kata nambah itu mesti kudu bentuke duit tur akeh ngoten, Pak. Jenengan nambah yuswa, nambah sehat, putune nambah. Jenengan misal sehat tiba-tiba dikabari rencangipun jenengan nembe kemo, nembe periksa, nembe kontrol entek 30 juta, alhamdulillah entek 30 juta kurban kan ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, monggo niki dicerna kanthi tadi fatihu bihan nafsan, dengan jiwa yang longgar agar benar-benar kita itu bisa memahami yang dimaksud oleh agama kita, bahwasanya Allah itu enggak menginginkan kita itu tinggal di dunia yang sementara tapi ngoceki donya sedemikian rupa. Pasti kita itu mati. Nek mboten jenengan riyen wis ngomong disikan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kurban niku soal takwa, bukan soal dagingnya naik ke atas, tidak. Takwa, dan takwa dikembalikan kepada jiwa-jiwa kita. Dan Nabi tadi sudah mengatakan fatihu bihan nafsan, longgarkanlah pikirmu, hatimu, dadamu, jangan sampai kamu sedemikian rupa memegangi dunia. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kurban ini tentang takwa, maka bentuk takwa adalah berkurban. Kita diminta untuk memastikan yang kita gunakan untuk berkurban harta yang halal. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, menungso kabeh, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak akan mau menerima amal kecuali dari sumber yang baik. Pramila jenengan kalau memang benar-benar tidak mampu, tidak usah berpikir kemudian piye carane aku oleh korban, tak nyolong di sopo, tak nyolong wedhus sopo, mboten usah. Kalau memang benar-benar tidak mampu loh gitu. Tapi kalau memang mampu harus ikut diusahakan sedemikian rupa. Dan kemudian poin petakwa berikutnya yang pernah kita bahas yaitu tentang jenisnya dari binatang kurban, yaitu min bahimatil an'am, yaitu harus kambing, harus sapi atau kerbau, harus unta. Tidak ada jenis selain tiga itu. Kalau yang terbiaya itu WA pulau kan membagikan nomor bagi yang mau bertanya silakan. Nek pertanyaannya itu nopo niku ngirimi video, kulo jadi paling anyel. Dikirimi video, terus pertanyaannya menurut jenengan pripun? Berarti kan kalau nonton. Kadang videonya dia buatan sedelok sok 5 menit, 4 menit gitu kan. Nah, niku enten sing ngirim video kula. Salah satu pendakwah niku mengatakan di dalam kitab ini ya, Ibnu Abbas mengatakan buat kalian yang tidak mampu, kata pendakwah niku, tidak mampu berkorban maka korbanlah angsa atau ayam. Nah, lo cari Pak nih riwayat tidak ada Pak. Bahkan min bahimatil an'am, Ibnu Abbas itu berpendapat yang namun kambing, sapi, kemudian unta. Justru berkebalikan dengan pendapat beliau yang sudah masyhur. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah atau sahabat ketika dengan menuntut ilmu, jangan sampai senang sama orang-orang yang pintar berretorika, tapi landasannya itu senangnya ngambil hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang doif, ya, itu jelek. Mungkin ada misal kiai tadi, dia senang banget jelaskan tentang Nur Muhammad, sampai puncaknya dia mengutip hadis palsu. Dalam hadis itu dikatakan bumi semuanya, alam semesta semuanya, gak Allah ciptakan kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Itu tidak ada riwayat tertentu. Itu hadis yang palsu. Tapi ini sama orang-orang sufi itu sering banget disampaikan berkali-kali. Akhirnya nggih bola-bali yang didakwakan Nur Muhammad sampai akhirnya nanti masuk ke wilayah ilmu laduni. Ilmu laduni ini jenengan mboten usah ngaji ngeten iki, mboten usah ngaji nanti yang soal ilmu langit maclorot ngoten niku terus tiba-tiba jenengan bisa kasyaf. Wah, kasyaf itu terbuka pintu-pintu gaib, wis aneh-aneh wae. Akhirnya nanti munculnya jadi kaya Mama Gufron ngoten niku, iso ngomong kali semut, kali malaikat, kali setan, kali macam-macam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah ya. Bagaimana kemudian ada yang sahih
berarti sahih itu ribuan Pak, yang hasan ribuan, tapi ditinggalkan condong kepada yang dhaif, bahkan condong kepada yang palsu. Makanya kalau kita nuntut ilmu, kita jangan kemudian senang dengan orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu dari 3 jenis tadi, ada unta, ada sapi, ada kambing, maka bagaimana yang terbaik? Nanti enten kiai itu ngaji. Dari ngajinya dia mendengar dari ustadznya bahwasanya 1/7 sapi nggak lebih baik daripada 1 ekor kambing. Akhirnya pun daftar 1/7 sapi, mundur gentos kambing. Secara fikih dia memahami lebih utama kambing daripada 1/7 sapi. Secara ekonomi kambing lebih murah timbang sapi. Neng begitu dibelah di wedhus, kalau dijual daging sapi. Ini dia pun nih. Maka pertanyaannya, apakah benar begitu? Ini yang mau kita coba ulas. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merangkum pendapat beberapa ulama dan lalu beliau mengumpulkan pendapat itu dengan perkataannya afdol minal udhoi. Yang utama dari kurban secara urutan yaitu al-ibilu sumal baqar, unta terus sapi, indo habiha kamilan nek kok belah dewi, tidak patungan. Berarti unta sendirian, sapi sendirian, 1-2 gitu. Nah, nomor 2, summat doknu, kemudian biri-biri, pedus gembel, summal makzu, kemudian kambing Jawa. Jadi berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin, pedus gembel itu lebih utama daripada pedus Jawa. Dalilnya bahwa Fadainau bin Atik, Ismail ketika disembelih digantinya dengan biri-biri, maka beliau mengurutkan yang ketiga itu wedhus gembel. Tapi nek kita niku luwih seneng wedhus Jawa timbang wedhus gembel. Alasane wedhus gembel lemake akeh, gaji akeh. Akhirnya pilih wedhus Jawa. Padahal nek secara fikih jenengan belah biri-biri niku wedhus gembel itu lebih utama timbang wedhus Jawa. Ngoten nggih. Nah, ini urutan 3-4. Ulangi, unta sendirian, sapi sendirian, wedhus gembel, wedhus Jawa. Nah, baru urutan 5-6 yaitu summa sab'ul badanata, unta 1/7, summa sab'ul baqarata, kemudian sapi 1/7. 1/7 sapi urutannya ke-6 alias paling belakang. Secara urutan ini benar kalau 1 kambing itu lebih baik daripada 1/7 sapi. Cuman pertanyaannya, kambingnya sing seberapa gedene kan gitu. Ini penting loh ini. Nah, Nabi pernah mengutus seorang sahabat dengan memberikan duit 1 koin dinar. 1 koin dinar. 1 koin dinar itu 4,25 gram emas. Nyoh tolong tukokno aku wedhus meh tak beleh. Akhirnya dia ke pasar. 1 dinar itu dia belikan kambing dapat 2. Begitu dibawa menuju Nabi di tengah jalan ditawar orang. Nah, sama yang menawar ditanya, tak tukune siji untuk orang. Niki sahabat niki kemudian mengatakan boleh, lah piro? Kan Nabi dawuh namung setunggal. Niki betul kali disanding setunggal kasih setunggal lho. Lah piro? Ya sak dinar nek belum dibayar sak dinar. Berarti berarti to Pak. Artinya dari 1 dinar beli 2 balik 1 dinar utuh plus kambing. Iki nek sak niki dinare sing siji niku dikantongi apa dibaleki? Kantongi. Kantongi wong cilik, ora ndek kantong ya dimut ora ketok. Nah, tapi gandeng manusia terbaik, didikan manusia yang terbaik. Sahabat itu kan didikan Nabi, dan Nabi itu disebut di dalam Al-Quran sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlakmu itu sangat mulia, seorang enek celahnya terbaik. Mesti muridnya nggih di bawahnya, tapi itu tetap baik. Karena di dalam pepatah orang Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya gitu. Sehingga guru niku nek ngajari elek, contohnya elek, muridnya tambah elek.
gurunya saya, ya insya Allah muridnya saya, tapi tetap di bawah gurunya. Nah, gurunya orang yang terbaik, maka menghasilkan anak didik yang baik, yaitu para sahabat sebagai generasi terbaik, maka tetap dikembalikan. Ya Rasul, niki kambingnya, niki duitnya. Kaget loh, Mas, kok iso ngene? Ceritalah tadi, kula wonten dengan paringi, lajeng kula mundhutaken asal kalih di tengah mergi di tawa, ya kula colke setunggal lan niki duite, niki kambing setunggal. Sama Nabi, apa diparingi duitnya, apa kami bosan disuruh sedanten. Terus orangnya didoakan, muga-muga apa wae sing mbok demok, bahkan lemah sing mbok demok kuwi iso payu. Dan memang akhirnya orangnya jadi orang kaya. Dan itulah keberkahan Nabi. Nah, pertanyaannya kembali ke sini. Berarti Nabi niku nek mundhut mendo iki kurban niku regine 1 dinar. 1 dinar tadi 4,25 gram emas. 1 gram emas niki misalnya 2,5 juta. Berarti nek jenengan ajeng membandingkan 1 kambing yang lebih baik daripada 1/7 sapi, maka minimal 2,5 juta ping 4 10 juta gitu. Artinya nek misal sapinya 3,5 iurane, terus jenengan nyetorke wedhus 2 juta, lalu bukan wedhus 2 juta lebih utama dari 1/7 sapi. Pendapat saya kira tepat, ngoten. Nomone wis disetorke wedhus luwih murah regine, lebih mirah 2,5 juta tadi daripada 3,5. Terus ngoten njaluk ijol daging sapi. Niku mboten napa sih, mboten sae. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Sehingga dengan kalau memang menginginkan posisi yang lebih baik daripada 1/7 sapi, maka berkurbanlah kambing dengan harga di atas iuran sapi. Bukan kedah 10 juta, minimal 1 juta. Waktu 1 juta enten mboten, Pak. Enten wong sing 20 juta nggih enten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nggih terus rumusnya ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, fatibu biha nafsan niku ngoten niku kita diminta untuk melonggarkan. Bahkan ngapunten jenengan yang misal Pak Takmir sudah memutuskan 3,5 juta iuran umpami lho, jenengan bisa ngumpulkan 7 orang wis saiki kita tetap iuran wong 7 iki ning orang nganggo rumusé takmire. Kita iuran wong 7 masing-masing 5 jutaan. Sehingga nanti ngumpul 35 awake dhewe lagi setor duit 35 ning panitia den goleki satu sing gedhe. Enggak apa-apa, silakan. Mboten napa-napa to Pak Takmir. Asal sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kadang niku lho, iuran niku dipripun carane takmir niku nek bikin niku mboten ketok akeh sehingga jenengan saged ikut. Nah, akhirnya jenengan ikut, begitu kemudian diberikan ternyata nggih bisa kurang maksimal. Artinya kalau memang jenengan mampu bersepakat di antara jenengan 7 orang atau mungkin 14 orang, wis pokoknya awake dhewe iuran ora mung 3,5, 5 jutaan, 7 jutaan, monggo. Nanti tinggal disetorke kok Pak Takmir iki kelompokku wong 7 masing-masing 7 juta ping 7 49 juta terus golek sing gedhe. Nah, niku insyaallah Takmir niku luwes ning golek. Penak lho. Ajeng golek sing metal gedhe wis saged, ajeng golek sing pek sing gedhe wis saged. Tapi nek wis mepet terus kudu sing gedhe kudu sing kuwel mumet niku. Paling mumet niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kula sampai tentang kuwel niku sampai enten masjid niku Takmir protes. Tak, aku sebenarnya bakul goro-goro materi jenengan dolan pripun to? Kula kan sampai ke materi, salah enten pundi? Lah iya, lah aku wis BP lah. Bakule tak kandhani muni-muni ora pokoke engko pas donge sapine tak terke. Kowe garek bayar sakarepmu aku ora ngurus soal kuwi lho to. Bakule lak kasar ngoten niku. Lho kan dene kepilih BTR. Nah terus apa masalah ya? Memang dia suruh ganti gak mau ya gak jadi lah wis. Wis dhek pokoknya pengen dikirim pokoknya. Piye carane supaya kirim tomponan. Kula kan ngoten niku ta. Terus nek jenengan mboten tampi konsekuensi nopo? Ya mungkin kelangan DP jenengan kan yuto. Namun 100 halang 100 tak bayare kok. Artinya nek bakule ndak mau mengganti yang umur daripada niku mboten sah. Mendingan jenengan kelangan DP nek jenengan mboten kersa kelangan masa jangan kula tak ijoli lho. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Kadang itu beban pendakwah itu tidak cuma sampai pada menyampaikan, kadang pemelu nanggung. Enten masjid itu nggih niku sing kula sanjangi. Kelompok sami pun terbentuk. Terus
ada sebagian dari yang kelompok sapi ini mundur dengan pertimbangan kambing lebih utama. Ini aslinya pertimbangannya rego lebih murah, mundur. Nah, kalau bagi sengaja dicegat, tapi ini sapinya kurang pelulu, wonge, pun mungkin kemarin mereka ini pulau tutup. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kehidupan berdakwah hari ini, bukan mau sekedar teori, diminta untuk mengeksekusi. Nah, kembali ke soal takwa, maka terkait takwa berikutnya yaitu tentang sohibul kurban. Kambing itu satu orang untuk satu kambing, satu keluarga untuk satu kambing boleh. Dan sama ke, ya, misal orang tua tidak punya duit, ini duit putranya boleh, duit garwonya boleh, duit putra dan garwo gabung ya boleh, bapak ibunya boleh, tapi atas namanya tetap satu. Begitu pula dengan sapi maksimal sepertujuh itu satu orang, sehingga kami dengan patungan sama sinten kemawon. Boten usah sanjang tentang takmire Pak Takmir niki duit kula ning patungan kalih kanca kula nyuwun tulung niku nami kula mang tandani mengke kreseke mang dadeke loro sisan boten usah. Niku urusan jenengan, takmire boten usah ngertosi ngoten niku, cukup biar takmir ini tahu bahwasanya atau panitia tahu kalau itu adalah jenengan yang setor. Nah, termasuk ketika kemudian 7 orang ini tidak bisa didapatkan cuma 6 dan 6 ini bisa buat beli satu, tidak apa-apa beli satu. Ini telur setengah, wong mau 6 ternyata kurang siji. Padahal nek telur setengah pengen 6 niku ketemune 18 kali telur selikur. Padahal cek butuh petang yuto meneh selawe regone misal ngoten. Golek siji kas ternyata ra temu. Nah niku piye niku katon rembukan piye nek do nambah meneh yo ben ketutup selawe ngoten mawon. Boten kedah pados pitu sampai mengke enten masjid niku sing kepitu dereng ketemu di antara orang Islam digoleki wong non muslim jelboke ngoten boten saged. Terus orang non muslim, orang kafir tidak boleh ikut serta di dalam nyengkuyung kurban bayar itu yang tidak boleh. Dia boleh ikut remang-remang, dia boleh ikut mecel-mecel, dia boleh ikut ngedungke, tapi tidak boleh ikut sebagai sohibul kurban. Ini ibadah, sehingga wilayahnya orang beriman. Cuman dari sisi mecel-mecel, nguliti, bagi, nimbangi, termasuk dengan paringi, termasuk derek sesarengan angsal, dibedakan antara mana ibadah, mana muamalah. Kata dia. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu dipahami agar bertakwa. Nah, kemudian takwa berikutnya yaitu tidak memilih hewan yang cacat. Cacatnya ada 4, tidak boleh buta sebelah, apalagi buta dua-duanya, tidak boleh pincang, apalagi nggak bisa jalan. Hewan nggak bisa jalan itu yang. Nah, kemudian yang ketiga tidak boleh sakit, harus nyata-nyata sehat. Yang keempat tidak boleh kering, yang nyata keringnya. Sehingga di luar 4 cacat ini khilaf ulama. Sehingga nanti pertanyaannya sanglir boleh apa tidak. Nah, 4 cacat ini adalah cacat yang mengurangi kualitas dan kuantitas si daging hewan kurban, sehingga nanti dicirikan harganya turun. Maka kalau ada kondisi yang dianggap cacat tapi harganya nggak turun, maka sebenarnya itu bukan cacat yang dilarang. Salah satu contohnya adalah sanglir. Sanglir itu secara fisik itu ketoknya cacat, tapi secara dohir sanglir itu tidak menyebabkan dagingnya turun. Malah beberapa hewan itu senyak ngaja dihilangi undi-undinya itu dikebiri biar tambah gemuk. Nah, bakul kambing cerita tenggulo. Nek kewan sanglir kuwi tak umume luweh lemu timbang boten sanglir. Sehingga dalam hal ini binatang yang dikebiri atau binatang yang sanglir yang dikebiri itu sengaja diketok. Nek sanglir niku cacat dari lahir, harus niku undi-undinya 2 ning namun setunggal, maka sanglir itu boleh, boten dilarang. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sanglir boleh maka tanduk satu boleh. Kalau sanglir boleh maka misal enten binatang-binatang yang napa nggih istilahnya ketok kaya cacat, misal buntute cuwili niku nggih dagingnya atau sehingga menyebabkan harganya menjadi turun. Nah, poin bertakwa berikutnya
adalah tentang usia. Maka dari 3 kategori tadi, kambing, sapi, kerbau, dan unta, maka kambing Jawa, wedhus Jawa wajib 1 tahun masuk tahun kedua, wajib. Kemudian sapi dan unta wajib 2 tahun masuk tahun ketiga. Kula nganti ngoprek-ngoprek buku, endi to buku sing ngentukke luwih enom ngene ora. Mboten enten, Pak. Mboten enten. Nah, kemudian yang ketiga, unta wajib 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, kalau niki 3 umur niki, kategori umur niki ndak jenengan dapatkan alias kesusahan. Nabi mengatakan illa ayyasmur alaikum fatabahu jada'ata minadoni. Nek memang ongel golek sing umur atau enek sing umur dite yo ora nyanda gitu kan. Maka silakan beleh yang lebih muda, umur 6 bulan masuk 7, tapi minadoni niku wedhus gembel biri-biri. Makanya nek sing dituntun cempe wedhus Jawa niku keren. Tapi nek cempe wedhus gembel, cempe maksud saya cempe niku 6 bulan masuk 7. Nggih, sak pinten niku nggih, pokoke nek kertas niku umur semonten niku boleh untuk biri-biri, tidak boleh untuk wedhus gembel. Sapi nggih ngoten, sapi terlalu cilik tidak boleh, kerbau terlalu cilik nggih mboten asal. Makanya cara umur niki wajib dengan harus memahami. Lah, kok ngantos misal pun iuran digoleki yo angel, maka ada solusi yang pernah saya sampaikan. Nabi SAW bersabda, "Anil bulan isyatani wa anil jariyati syatun la yadurukum dukuran kanu au inasan." Tidak masalah kamu sembelih yang jantan atau betina, tidak apa. Nah, Al-Imam As-Sayrozi Asy-Syafi'i mengatakan hadis itu memang konteksnya untuk akikah. Tapi beliau mengatakan wa idza jaza dzalika fil aqiqah bil khabar dalla ala jawazihi bil udhiyah. Walaupun dalil tadi itu boleh jantan boleh betina untuk akikah, maka ketahuilah hukum-hukum akikah bisa dipakai dalam kurban. Pramila nanti di dalam kurban itu hukumnya sama dengan akikah, di dalam akikah hukumnya sama di dalam kurban. Yang membedakan cuman sebabnya. Nek akikah karena kelahiran, nek kurban karena hari Idul Kurban. Termasuk yang membedakan jenisnya, nek kurban itu boleh kambing, boleh sapi, kerbau atau unta. Tapi nek di dalam akikah nggih cuman kambing. Jenengan yang sugih kaya, misal wah ini putu pertama, saking senengnya membeli sapi untuk akikah tidak boleh, Pak. Tapi nek jenengan beli kambing dulu sebagai akikah sah, kemudian jenengan pengen tambah bersyukur biar banyak orang nopo istilahnya merasakan kebahagiaan jenengan beli sapi sebagai tambahannya, silakan. Bedakan antara memenuhi aspek syariatnya sama sifatnya pestanya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku hukum akikah kali hukum kurban sama. Pramila kata di dalam akikah jenengan menerimanya mateng, tinggal lemwan wonten. Maka di dalam kurban niku dimasak nggih angsal, ndak boleh kaku-kaku. Ora itu dimasak, kudu jeduk mentah. Nek wonten piyai enten kan, niku mungkin nek akikah mangparingi daging mentah, gedang mentah kali beras. Diadai kresek atau diadai besek mentah kabeh dan dimasak dulu. Ini soalnya sama hukumnya. Pramila tidak boleh kaku-kaku. Tadi lu dalile fatihu bihan nafsan, jembarkan, longgarkan hatimu, pikiranmu, jangan kaku-kaku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, termasuk poin takwa juga di tanggal 1 sampai 9, 1 sampai 10 ini, yaitu orang yang sudah berazam untuk korban tidak boleh motong kuku, motong rambut, nyabut bulu, kumis dan seterusnya. Pokoknya apapun yang tumbuh dari badan jenengan, apakah kuku, rambut, bulu, maka biarkan tumbuh sampai hewan jenengan disembelih. Nah, begitu hewan jenengan sudah disembelih, silakan mau potong rambut, potong kuku, potong kumis, silakan. Niki kula sampaikan terus enten piyai WA kula. WA-ne ngeten, apa hukumnya seorang laki-laki yang tidak pernah potong bulu yang ada di badannya dan mencabut bulu ketiaknya. Orang nek kata kurbane lho iki. Berarti dia memang senengnya ingin bulu-bulu yang dia punya. Pokoknya sak bulu-bulu diingu kabeh. Ngomongin kurban, jadi kok orang nganggo kata kurban. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, larangan untuk potong bulu dan rambut ini berlaku tanggal 1 sampai 9. Ampun ditutup sehingga nanti begitu sudah selesai niki,
nggih jenengan tetep kedah potong kuku, kedah cabut bulu, kedah memendekkan bulu-bulu yang memang diperintahkan untuk dipendekkan. Bulu nopo kumis itu kan ketok, kemudian bulu ketiak itu kan cabut, ngapunten bulu kemaluan itu nggih kan ketok, mboten kan ngingu. Akhirnya sing tanya itu nggih kula padoske referensi, dijawab dengan berbagai macam referensi yang saya susun niku. Satu, orang Islam niku nek ngingu bulu-bulu yang memang disuruh motong, termasuk kuku niku maksimal niku pertama 15 hari. Nek niku mboten sempat maksimal 40 dina. Nek niku mboten dilakoni sisane dadi dosa. Ngoten nggih. Dan terus dalil yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dibhun dabhun", barang siapa yang punya sebalihan yadbahu fa idza uhilla hilal dzulhijjah, yang dia niatkan untuk disembelih, apakah sudah setor duit, setor nama, atau mungkin sudah berazam ingin kurban, fala ya'udanna min su'rihi wa la min atharihi, jangan potong bulu dan kukunya sayan sedikit pun hatta yudohi, sampai kamu sembelih. Ini cuma berlaku dalam konteks kurban, tidak boleh dilanjutkan. Sehingga urusan niku wulu dan kuku setelah kurban ini wajib dipotong 1 Jumat sekali. Nek boten saged 15 hari, pol paling pol itu 40 hari. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang Islam harus tahu bahwasanya khamsu minal fitrah, ada 5 hal dari kesucian. Salah satunya al-istidadu wal hitanu wa qasus saribi wa nasul imbi, mencabut bulu ketiak dan memendekkan bulu kemaluan dan memotong kuku dan khitan. Makanya ini bagian dari kesucian yang harus dijaga oleh orang Islam. Orang Islam tidak boleh kelek dawa, tidak boleh rambut kemaluannya panjang nanti iso dikelambang, itu mboten ada. Kedah diketok dirapikan nggih. Apa dadane tukang cukur Mas mboten usah. Tenggene wong kafir niku enten tukang cukur khusus bulu isor niku. Niku mboten perlu, niku aurat dados tukang ketok piyambak nggih. Nek aku ra iso kongelan memang nyuwun garwa jenengan angsal. Nek garwane wong liya ya ra iso. Pokoke garwa jenengan mawon. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika konteksnya korban, maka siapa yang tidak boleh memotong bulu dan kuku tadi, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya. Umpami misal jenengan sebagai orang tua, nanti korbannya atas nama jenengan, tapi itu duit putra jenengan, maka yang tidak boleh memotong itu ya putra jenengan. Ketika jenengan sebagai suami, misal itu duit dari istri jenengan, berarti yang tidak boleh memotong itu istri jenengan, gitu. Maka sisanya boleh. Nah, sehingga nanti kalimat berikutnya atau pertanyaan berikutnya, ketika itu panitia, maka bolehkah dia memotong kuku dan rambutnya? Jawabannya boleh kalau dia tidak berkorban. Kalau dia cuma sebagai wakil dari sebagai berkorban, maka boleh. Tapi kalau dia juga berkorban, maka tidak boleh. Nah, apa sih hikmahnya kita tidak boleh potong kuku, potong rambut? Dijawab oleh sebagian ulama. 1, agar sempurna pembebasan dari api neraka. Yang kedua, agar sempurna balasan kebaikan panjenengan. Yang ketiga, yaitu agar kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ihram, yaitu tidak boleh memotong kuku dan rambut. Lah yang benar yang mana? Wallahu a'lam, karena ini adalah faedah atau keutamaan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Artinya secara dalil tidak ada, tapi ulama berpendapat A, B, C itu, dan itu tidak salah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diminta untuk bertakwa terkait dengan waktu penyembelihan. Penyembelihan kurban itu dilakukan setelah sholat Id, tidak boleh sebelum sholat Id. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan nek mbok beleh sakdurunge sholat Id ganti, dan ada perintah untuk mengganti. Sehingga alhamdulillah pemerintah mengumumkan bahwasanya Idul Fitrinya insya Allah nanti barengan, maka tidak ada beban apapun dalam hal ini. Tapi umpama kok Idul Fitri, Idul Adha. Nah, umpama kok berbeda, maka yang sholat duluan, ya, kok pilih nanggung saya untuk mengundurkan waktu nyembelihnya, karena nanti bisa berpotensi mendolimi orang yang belum sholat. Enten piyai niku dereng sholat, niku dereng kurban. Cerita oleh kula, nah kurang sholat iki karo panikane masih beleh. Iki kula saja ya, wedhusnya garek jiji kok to Mas dipindah ning masjid riyo. Lah ngene ku nek wedhus tampil, iki sapi kula melu yuran ya. Sampine wis kebeleh ya. Nah,
berarti orangnya suruh gentos, sakit apa? Nah, sehingga kalau misal itu nanti terjadi sampai 2 kali, maka sebaiknya yang pertama itu menahan diri tadi loh, fatihu biha nafsa. Lapangkan hatimu, lapangkan dadamu, longgarkan pikirmu untuk saudara. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin takwa berikutnya yaitu takwa tentang pembagian. Saya pernah jelaskan di sini ada dalil dibagi satu. Nabi pernah korban itu kambing hidup dibagikan dan Nabi gak minta, berarti cuma disedekahkan toh. Ada dalil yang menyatakan disedekahkan dan dikasihkan orang tidak mampu dibagi 2. Ada dalil yang menyatakan dimakan sahibul kurban, disedekahkan dan dihadiahkan dibagi 3. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dalil bahwasanya pembagian daging kurban itu fleksibel. Dengan mau menetapkan 4 kilo monggo, 5 kilo monggo, 6 kilo monggo, 3 kilo monggo, yang penting sahibul kurban ridho. Dan fatihu biha nafsa dengan sebagai panitia longgarkan hati dengan ketika sahibul kurban misal nyuwun tambah ini mboten kathah nami sekedhik Mas panitia ngapunten niki nek angsal kula nyuwun bandule kajenge mengke pripun wonten kula. Nek mung nyuwun niku mah paring, mboten usah angel-angel pun mboten napa-napa. Ngapunten Mas panitia, kula niku wong Padang niku senenge nyate Padang, sate Padang niku ilang sapi, kula nyuwun ilate secuil mawon, mang cuil ki pucuke mboten napa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih jenengan longgarkan, jenengan sebagai sahibul kurban longgarkan untuk berkurban, jenengan sebagai panitia jenengan longgarkan untuk membagi, dan jenengan yang rewang-rewang jenengan longgarkan untuk tidak ngambil sendiri. Kalau dipikir rahmatan balik kota niku kula ken nopo ken ngewangi mriko niku ditugasikan ngawasi ibu-ibu yang bawa kresek hitam. Waduh, angel ya. Semua aku tak boleh bayar pakku pakku. Oh jenengan kok aku itu kok ada jenengan gede dhuwur tur lemu tur brewok ada wong do wedi. Mangsamu aku apa. Oke, makanya Allah Subhanahu wa taala itu masalah di mana-mana ya. Terus jenengan ngapunten nggih kalau saged mungkin jenengan tidak barangkali kalau jenengan ajeng makan betul pisau kali kresek kita ngerti. Kresek barang apa kuwi? Kok karo nyangke apa lho Pak. Ora usah gak berkah. Ngoten nggih. Terus itu semua harus kompak. Jangan kemudian jenengan tidak tapi berwane yang bawa. Tidak boleh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk takwa di situ adalah ketika jenengan menggunakan jagal, maka upahnya, biayanya adalah biaya yang ditarik dari sahibul kurban, bukan hasil menjual kulit kepala atau kaki. Dan kepada jagal, semua unsur dari binatang kurban tidak boleh dijadikan upah, boleh dijadikan hadiah, tidak boleh dijadikan upah. Dan jenengan harus hati-hati sama yang namanya jagal, karena mereka itu punya hitungan. Solo niku sekali beleh dari mulai beleh sampai kuliti 850 kalau nggak salah. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu pernah ketemu niku tukang ngoten niku Karanganyar, niku dia tarik dia 1.200.000. Jadi rentang biayanya antara 850 sampai 1.200.000. Tinggal ning mungkin di 1 juta nggih saged. Ning pun komplit sak kuliti tinggal nanti belah gede-gede empat niku lebih dicicil. Lah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, jenengan harus waspada. Kenapa? Karena mereka itu sudah pakai timer. Jadi pokoknya targetnya satu sapi itu sekian menit gitu kan. Sehingga nanti potensinya kalau dibeleh dereng mati, terus dia kereker, nanti itu bahaya. Nanti ada belum mati dipotong kakinya, dipotong buntutnya, yang terpotong itu menjadi bangkai. Kenapa? Karena binatang yang hidup belum disembelih kok diketok buntutnya itu jadi haram. Parah boleh pakai enten sing kemudian ya wis nek gendang mati malah dicoblos sisa jantungnya gen mati kabeh, malah semuanya itu jadi bangkai. Makanya saya diskusi sama dokter hewan. Dalam diskusi itu lumayan cukup panjang. Saya sampai nanya jane ini lho Mas, secara teori nek kasat mata itu jenah ketok hewan mati kan anteng wis aman. Jane secara teori, secara jurnal kewan ini bagi belah sempurna kan nanti mati butuh pirang menit terus. Boten lami ya, 3 menit jane. Makanya kula niku dikirimi video tukang belah niku kula delok iki wis mati urung. Kula delok videone mung 2 menit coba. Makanya hadis tadi mengatakan fatihu biha nafsa, entenono atimu jembano.
dengan ngetosi berboleh ser dengan tilar pundut teh lalu wis mati gitu. Telung menit lho Pak, selama apa nih? Dengan tinggalkan WC pipis balik pun mati. Tapi gandeng menungso ora gelem sabar, atine enggak jembar, pikirannya mung piye tok dikukeh, gendang rampung, gendang pindah. Akhirnya enggak dieker-eker sat-sat dengan pertimbangan pengen untuk dikukeh. Akhirnya malah marahin itu haram. Kami lho pengen Allah, nggih jenengan selain mengawasi kresek-kresek hitam yang bertebaran tadi, jenengan kedah ngawasi niku mau nek ngangge jagal atau ngangge pokoknya sing niku lah tukang-tukang tiba-tiba langsung beda ini. Nek perlu di timer, nanti sampai saya bilang sama dokter ini, saya bilang ini berarti nek dari kesimpulan ini beda. Mau ganti bilah dan 5 menit, walah niku genah wis mati 5 menit. Dengan cara apa nih berarti sempurna gitu. Oh genah wis mati niku tak 5 menit coba mboten nami. Set pun jaleke nek perlu dikeke nopo timer karo mriku stopwatch pindah boleh meneh pindah 5 menit beda 5 menit beda tinggal kopi rong tek itu pun mati. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, fatihu biha nafsan, longgarkan hatimu, dadamu, pikiranmu jangan terlalu kaku. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kalau dilanjutkan banyak, tapi intinya ini bahwasanya kita diminta untuk melonggarkan hati kita, dada kita, pikiran kita sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sebagai shahibul kurban, longgarkanlah dalam mengeluarkan harta. Bahkan ketika mampu lebih, silakan, jangan tanggung-tanggung. Nanti ada orang 14 iuran tinggi arisan. Nah, dibuka satu grup gak dapat. Nah, iuran sapi bukaannya satu, nanti yang satu gak dapat. Nah, kalau dengan dari arisan ini, kemudian dengan tahun ini gak dapat, tapi kok dengan punya duit longgar, dengan kita tetap kurban. Jangan kayak orang ini, mereka itu gak dapat, mereka gak mau kurban. Alasannya itu supaya uduk kuwi kan dadi korbane orang tujuh, bukan korban jenengan. Makanya jenengan yang ikut arisan gak dapat tahun ini, tapi jenengan mampu korban aja tidak apa-apa. Adil dalilnya, jenengan mesti diganti, diberi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenengan sebagai panitia korban dilonggarkan. Bagaimana kemudian nanti membagi dengan longgar? Bahwasanya kalau saya berkorban sudah diberikan, kemudian dia minta tambahin saja. Bukan usah angel-angel, bukan usah ribet-ribet. Termasuk dilonggarkan dimasak yang harus kuatah. Biar nanti yang makan itu biar warak, benar-benar bisa menyingkirkan unsur-unsur haram dan syubhat dari dalam tubuhnya. Nah, jenengan yang lewang-lewang, buatan korban sebagai sahibul kurban, buatan dados panitia yang lewang-lewang, longgarkan. Nek memang belum dikasih sebagai hak jenengan, jangan ngambil sendiri, tidak boleh. Nanti sampai ada istilah sapi ini teko lanang ditinggal mlengko dadi wedok, soalnya bandule ilang. Nah, niku nggih mboten sae. Nggih, pokoknya monggo dilonggarkan semuanya, jenengan sebagai apapun jenengan longgarkan. Nabi yang minta longgarkan. Sebagai sahibul kurban longgarkan, sebagai panitia longgarkan, sebagai orang yang lewang-lewang longgarkan. Karena memang ini ibadah, jangan bermain-main soal ibadah karena nanti urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gua pilih mengatakan, ada yang mau nanya? Betul enten? Kira langkun dan pangapunten alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi